Kita jangan pernah bilang Nabi Muhammad itu orang fakir. Nabi Muhammad itu adalah orang yang memilih hidupnya sebagai orang miskin dan fakir. Nabi milih pengen jadi orang miskin, pengen jadi orang fakir. Kalau ente pernah milih apa enggak? Nah, kita kan milihnya pengen kaya, walaupun enggak kaya-kaya. Beda sama Nabi Muhammad. Makanya ada doa Rasulullah pernah berdoa. Doanya Nabi Muhammad, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni bi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan saya sebagai orang miskin, nanti di hari kiamat bangkitkan saya bersama orang miskin. Ada yang nggak mau ngamalkan doa ini, Bu? Ayah apa nih? Kalau ada kiai yang minta, tadi nanti anda kasih ijazah, Kiai Habib Mambung. Ini doanya baginda Rasulullah yang menunjukkan bahwa Nabi itu bukan orang miskin, tapi beliau memilih hidupnya menjadi orang miskin. Karena Nabi mau kaya, kalau Nabi mau kaya gampang. Rasulullah bilang, utitu mafatihul ardi was samawat. Allah berikan kepada kekayaan bumi dan kekayaan langit sudah diberikan oleh Allah kepada. Makanya dikatakan oleh ulama, Rasulullah itu pemimpin perang. Kalau menang perang dapat ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Panglimanya Nabi Muhammad. Kadang-kadang sahabat bawa kekayaan yang luar biasa banyaknya karena mereka menang perang, tapi semua dibagikan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah nggak ngambil apa-apa para itu. Jadi kalau Nabi mau jadi orang kaya, gampang. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan idza a'tan nas agnahu. Nabi itu kalau ngasih hadiah sama orang yang dikasih hadiah tiba-tiba langsung jadi orang kaya. Pernah dalam satu peperangan, Rasulullah sudah bagikan harta ghanimahnya kepada seluruh sahabat yang ikut dalam peperangan. Tiba-tiba ada sisa jatahnya Nabi, ada kambing ribuan. Di antara dua lembah itu menjadi jatahnya baginda Rasulullah. Sahabat bilang, ya Rasulullah, semua harta rampasan sudah kami bagikan. Ini ada kambing di antara dua lembah, itu menjadi jatah engkau wahai Rasulullah. Nabi lihat kambingnya banyak nggak dihitung. Tiba-tiba ada orang Arabi, orang gunung datang, orang Badui. Belum masuk Islam. Tiba-tiba dia mengatakan, ya Muhammad, atini ghanaman. Dia lihat Rasulullah dapat jatah kambing banyak. Muhammad, kasih saya kambing. Nabi langsung mengatakan, khudil ghanaman baina jabalin. Itu kambing di antara dua lembah itu, ambil buat kamu semua. Orang ini kaget, ya Muhammad, itu jangan menghina saya. Saya butuh satu atau dua kambing. Nah, saya tidak menghina. Saya tidak main-main, ini kambing jatah saya. Hari ini saya kasihkan semua kepada engkau. Orang ini boro-boro ngambil kambing, dia lompat, dia lari ke kaumnya dengan mengatakan, ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan ya'ti la yakhafal faqr. Ayo semua masuk Islam, karena Muhammad kalau sudah ngasih sedikit pun dia tidak takut fakir. Jadi ini Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah, mendengar bahwa nanti dia akan masuk surga dengan cara merangkak karena banyak hartanya. Dia berdoa kepada Allah, kepengen jadi orang miskin. Sekali waktu diriwayatkan di kota Madinah itu terjadi gagal panen korma. Orang panen korma nggak bisa dimakan karena semua pohon korma rusak, terkena hama. Nggak ada orang yang mau beli korma itu karena kormanya sudah rusak. Abdurrahman bin Auf bilang sama istrinya, ayo kalau kita mau jadi miskin saat ini waktunya. Ini orang semua gagal panen korma, korma nggak laku. Kita akan beli korma yang gagal panen itu yang busuk dengan harga korma yang bagus. Orang yang tadinya bersedih karena kormanya nggak bisa dipanen, tiba-tiba Abdurrahman bin Auf mengatakan, semua korma, biarpun kormanya rusak, bawa ke rumah saya, akan saya beli dengan harga korma yang bagus. Semua orang berdatangan dan semua kormanya dibayar oleh Abdurrahman bin Auf. Itu korma busuk dimasukkan dalam gudang. Hartanya sudah habis untuk beli korma.
Dia bilang sama istrinya, hari ini kita sudah jadi orang miskin. Karena korma yang kita beli, nggak bakal ada orang yang membelinya. Karena semua korma itu adalah korma yang sudah busuk. Tapi Allah berkehendak lain. Di satu daerah disebutkan daerah Yaman, ada wabah penyakit yang sedang menyerang penduduk tersebut. Rajanya kewalahan nyari obatnya apa bingung. Akhirnya bertanya sama seorang ulama yang pangkatnya wali. Wali ini mendapatkan mulhama dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kepada raja bahwa wabah penyakit ini tidak bisa sembuh kecuali kalau makan kormah yang busuk yang tumbuh di kota Madinah.